Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar siswa-siswi kelas 8 khususnya SMP Islam An-Nur Kota Bekasi. Semoga kita semua diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehat walafiat. Ya, lanjut setelah minggu kemarin Ibu setelah kirim link video pembelajaran tentang lingkaran. Nah, hari ini Ibu ingin menjelaskan ya. Lanjut ke bab 2 tentang lingkaran. Kalau LKS-nya dibuka halaman 15 sampai 22. Nah, kalau paketnya halaman 266. Ya, lanjut. Nah, lingkaran. Pasti kita sering menemukan benda-benda sehari-hari dalam kehidupan kita yang berbentuk lingkaran. Apa contohnya banyak ya dalam kehidupan sehari. Jadi beda antara lingkaran sama bola, itu beda ya. Ya, lingkaran ada yang dinamakan unsur-unsur lingkaran, ada yang sudut, dilihat paketnya, ada yang dinamakan garis sudut. Nah, unsur-unsur lingkaran terdiri dari ada yang dinamakan busur, juring. Busur dan juring itu sebanding yang membentuk suatu sudut pusat. Ada yang dinamakan tembereng. Sudut pusat, ada yang dinamakan sudut keliling. Garis singgung lingkaran, ada yang satu lingkaran garis singgungnya, ada yang garis singgung dua lingkaran kalau satu lingkaran dengan sifat-sifat lingkarannya. Nah, garis singgung persekutuan dua lingkaran itu ada persekutuan dalam, ada persekutuan luar. Kalau persekutuan dalam dengan sistem kontrol, kalau persekutuan luar dengan rantai hubung dua roda. Jadi ada gambar dua roda. Roda lingkaran yang depan besar, yang kedua lingkaran kecil. Nah, lingkaran. Ke unsur-unsur lingkaran. Perhatikan gambarnya. Kita mengenal unsur lingkaran. Ada sebuah lingkaran berwarna biru. Nah, di tengah-tengahnya ada titik. Kita beri nama titik O. Nah, titik O itu disebut titik pusat lingkaran sebagai titik tengah, titik pusat. Nah, dari O ke pinggir membentuk suatu garis, kita namakan A. Itu lihat gambarnya. Nah, garis OA. OB dari tengah ke pinggir atau dari pinggir ke tengah, dan garis OD itu disebutnya jari-jari. Nah, selain jari-jari dari garis AD, garis BC, juga ada garis AD, BC, dan AB itu disebutnya AD, mana OB, OD itu disebutnya jari-jari tadi. Nah, sedangkan AD hari ini kita belajar ke samping AD, BC, dan AB itu disebutnya tali busur. Nah, garis AB itu ada diameter. Diameter itu 2 kali dari jari-jari. Jadi jari-jari itu setengah dari diameter. Dari pinggir kiri ke pinggir kanan lingkaran, atau dari sini ke sini, ini tuh disebutnya diameter. Nah, sedang diameter ingat 2 kali dari jari-jari. Jari-jari setengah dari diameter. Ada yang disebutnya garis OE. Garis OE ini garis yang memotong suatu sudut dalam lingkaran. Ini kan ada sudut ABC, berarti titik sudutnya ada di B. Nah, dipotong oleh garis dari tengah ke titik pusat OE. Nah, itu disebutnya titik apotema. Nah, ini yang berwarna pink disebutnya daerah BFC. Itu dinamakan dengan tembereng. Tembereng biasanya di pinggir. Ada yang dinamakan dengan daerah OAC. Nah, dari OAC ini berwarna hijau ya. Biru. Disebutnya juring. Jadi juring itu biasanya kayak misalkan bentuk pizza, nih gambar lingkaran. Nah, itu dipotong dari tengah ke pinggir. Ini 1/4 juring ya. 1/4 lingkaran juringnya itu. Contohnya. Dipotong menjadi beberapa bagian. Ada yang warna kuning. Ini disebutnya. Nah, ini ke gambar lurus gini, itu di busur ya. Ini busur AC. Ini BFC, mana BFC nih. AD dan BD. Ini yang melengkung kayak gini disebut busur. Kalian punya kan penggaris
yang bentuknya melengkung atau setengah lingkaran. Ini melengkung, ini atasnya melengkung, itu disebutnya busur lingkaran. Jadi ada busur AC, BFC, AD, dan BD. Lanjut, sebelum bahas lebih jauh tentang lingkaran, kita mengenal ada yang dinamakan dengan keliling lingkaran. Seperti ini tadi R, jari-jari setengah. Nah, 2 kali jari-jari itu sebutnya D. Bisa sini D. Rumus K lingkaran itu kok persegi gambarnya. Keliling lingkaran itu 2 VR. 2 kali V kali R. V-nya itu atau sama dengan 2 kali V kali R, atau keliling lingkaran sama dengan V dikali D. Kenapa D? Karena D itu 2 kali R, 2 kali dari jari-jari. Nah, V-nya itu kita pakai 3,14 atau pakai 22/7. Luas lingkaran. Nah, luas lingkaran itu V R kuadrat atau V dikali R dikali R 2 kali. Jadi R-nya kuadrat, R dikali R. Nah, atau luas lingkarannya 1/4 dikali V kali D. Itu luas lingkaran. Kalau keliling lingkaran 2 kali V kali R, 2 VR atau 2 kali D. Kalau luas lingkaran VR kuadrat atau pakai yang ini, lebih mudah pakai yang atas biasanya. Sama V-nya 3,14 atau 22/7. Lanjut, hubungan sudut pusat panjang busur dan luas juring. Perhatikan gambar ya. Nah, besar sudut AOB sama dengan dibagi sudut besar sudut COD. Panjang busur AB, nih AB, lihat gambarnya. Dibagi sudut panjang busur CD. C ke D, busur ya. Ingat kalau yang melengkung disebutnya busur. Luas juring OAB. Juring, kayak misal tadi ibu contohkan ibaratnya lingkaran bentuknya pizza. Nah, itu dibelah-belah dari titik tengah ke pinggir atau dari pinggir ke titik pusat lingkaran tengah. Itu disebutnya juring. Jadi jika sudut pusatnya dibandingkan dengan besar seluruh sudut pusatnya itu lingkaran berapa? 360 derajat. Maka besar sudut AOB, nih AOB, berarti sudutnya di titik O ya, tengahnya dibagi 360 derajat. Untuk mengukurnya, jadi panjang busur AB nih, yang mesur melengkungnya nih warna pink kan, berbeda warna. AB dibagi keliling lingkaran. Keliling lingkaran apa? 2 VR, 2 kali V kali R. Sama dengan juga luas juring OAB, luas juringnya dibagi luas lingkaran. Jadi ini 3 persamaan tersebut ini sama, makanya dikasih tanda sama dengan. Bisa pakai cari rumus ini, yang kedua ini, atau yang ketiga pakai ini. Jika sudut pusatnya dibandingkan dengan besar seluruh sudut pusatnya 360 derajat, maka nah sama ini. Sudut pusatnya dibandingkan, kalau tadi apa tadi? Jadi besar sudut AOB dibagi 360, panjang busur AB per 2 kali VR, nih keliling lingkaran. Jadi luas juring OAB sama dengan VR kuadrat yang tadi ini sama ya, gabungannya terusannya. Nah, nanti ibu kirim PPT-nya juga biar bisa dipelajari lebih lanjut sendiri. Nah, kita ke contoh soal pertama. Jadi ada 2 buah lingkaran diketahui diameternya masing-masing 14 cm dan 20 cm. Nah, jadi tentukan keliling dan luas dari masing-masing lingkaran. Oh, ini ada 2 soal ya. Satu soal. Pembahasan ya. Latihan soal berikutnya. Apa yang diketahuinya? Diketahui D1. D kecil ya, ini ya, disebutnya diameter pertama. Diameter satunya itu 14 cm. Nah, jari-jari R1, jari-jari kedua sama dengan 7 cm. Keliling lingkaran, kok jadi persegi mulu, keliling lingkaran jadi 2 VR, 2 R-nya itu kita pakai R1, jadi 2 VR1, atau keliling lingkaran pertama 2 VD1, karena D itu sama dengan dari V kali R. Diameter itu setengah dari diameter itu jari-jari. Nah, jari-jari 2 kali dari jari-jari diameter itu tadi kan. Nah, kita pakai 2 sama dengan
22/7 V, R-nya 7 dimasukin. 7 dibagi 7 habis coret. Nih. Jadi 22 dikali 2 sama dengan 44 cm. Lanjut jawab ke pembahasan soal kedua ya. Tadi ada 2 soal. Diameter 2-nya itu 20 cm. Nah, jari-jari kedua itu 10 cm. Keliling lingkaran kedua nih. Tadi ada 2 soal, ibaratnya ada 2 lingkaran ya. Lingkaran pertama tadi D1 sama R1. Kali ini D2 sama R2. Keliling lingkaran 2VR atau keliling lingkaran 2VD2. D kuadrat di atas. Nah, jadi kita pakai V-nya itu karena R-nya itu 10, kita pakai V-nya itu 3,14. Kalau kenapa nggak pakai V-nya itu 22/7? Biasanya kalau pakai V-nya itu 22/7 kalau kelipatan dari 7. Misalkan 7, 14, 21, 28 dan seterusnya. Karena ini R-nya ini 10 bukan dari kelipatan 7, kita pakai V-nya itu 3,14 atau 3,14. Jadi 2VR. 2 dikali 3,14 dikali 10 sama dengan 2 dikali 3,14. 31. Sama dengan 62,8 cm ya. Lanjut. Contoh ketiga, contoh soal ketiga, ini diperhatikan gambarnya ya, Ibu udah desain beda-beda warnanya. Jadi pada gambar di samping nih, busur AB, mana busur AB? Busur itu yang melengkung, AB sama dengan 40 cm, sudut AOB itu 50 derajat, dan sudut COD itu 80 derajat. 80 derajat. Hitung panjang busur CD. Busur CD, ingat busur yang melengkung ya. Terus kita ke pembahasan tadi contoh soal. Yang ditanyakan apa? Nanti lanjut. Diketahui busur AB sama dengan 40 cm, sudut AOB sama dengan 50 derajat, dan sudut COD sama dengan 80 derajat. Besar sudut AOB dibagi sudut COD sama dengan panjang busur AB dibagi panjang busur CD. Nah, jadi dari 50 derajat per 80 derajat karena AOB-nya itu tadi nih 50 diketahui sudutnya, sedangkan COD-nya 80. Nah, panjang busur AB-nya udah ketahuan kan, AB-nya itu 40 cm, yang ditanyakan panjang busur CD-nya itu berapa, kita sebut sebagai X. Nah, satuannya sama kayak yang atas, pakai cm. Jadi X-nya itu sama dengan, karena ini ada perbandingan 4, maka hasilnya caranya itu dikali silang. 40 dikali 80, dari atas ke sini nih. Dari pojok kanan ke bawah kiri. Dibagi 50. Yang dari atas nih pindah ke sini, ini kan pembagian, pindah ke sebelah kanan ibaratnya jadi pembagian. Jadi 40 dikali 80 dibagi 50 sama dengan 64 cm. Lanjut ke contoh soal ketiga atau keempat nih. Ada apa yang ditanyakan? Pada gambar di samping, panjang jari-jarinya itu 20 cm. Sudut AOB sama dengan 54 derajat. AOB, ini sudut ya. Kalau sudut berarti ini kan ada 3. AOB, berarti sudutnya itu yang dipakai yang tengah. Berarti ini AOB, dilihat sudut O. Berarti titik 54 derajatnya itu ada di O. AOB. Pertanyaan apa? Hitunglah yang A. A luas juring AOB. L itu ya, luas juring AOB. AOB. Berarti juring itu potongan ya, kayak tadi kan. Ada lingkaran utuh, sebuah lingkaran utuh. Nah, itu dipotong, diambil. Misalkan tadi ya, pizza itu namanya 1 juring. Pembahasannya bagaimana yang ditanyakan luas juring? Diketahui sudut AOB-nya itu 54 derajat Celcius. Celcius nggak usah, 54 derajat dan jari-jarinya itu 20 cm. Jadi besar sudut AOB dibagi 360 derajat. Kenapa 360 derajat? Karena sudut lingkaran seluruhnya ada 360 derajat. Kalau segitiga itu ada 180. Jadi dibagi 3 tuh berapa? Tapi kalau lingkaran itu ada 2 kali dari segitiga, 360 derajat. Tuh persegi, beda lagi ya. Jadi luas juring OAB dibagi luas lingkaran. Yang ditanyakan apa? Luas juring OAB, makanya kita sebut sebagai X. Besar sudut AOB-nya di atas sudah ada kan, 54 diketahuinya, tulis 54 derajat.
Terus 360 sama. Nah, ini luas lingkaran itu rumusnya kan VR kuadrat. Kalau keliling lingkaran ingat 2VR, 2 kali V kali R itu kalau keliling lingkaran. Kalau luas lingkaran VR kuadrat atau V kali D. D itu 2 kali dari R, makanya R kuadrat. Ingat jangan sampai ketukar antara rumus keliling lingkaran dengan luas lingkaran. Nah, lanjut. Kita ke pembahasan. Berarti disederhanakan VR kuadrat karena R-nya itu 20 ya, bukan kelipatan 7 atau 14. Nah, jadi kita pakai 3,14 dikali 20 kuadrat. Jadi 54 per 360 disederhanakan nih, sama-sama dibagi dengan angka berapa yang sama. Maka disederhanakan jadi angka 3. Dibagi berapa nih, sama-sama dibagi berapa supaya 3. 54 3. Nah, X sederhanakan ya pokoknya nih, jadi angkanya kecil, jadi 3 per 20 sama-sama dibagi 3. Jadi perkalian silang ya. Lanjut, kalau angkanya udah ketemu semua atau sudah diperkecil boleh. X nya itu jadi 3 dikali ini 3,14 dikali 20 kuadrat kan 400 dikali 3,114 jadi 1256 ya, dikali silang dibagi 20 kan di sebelah nih dibagi 20, ini sebelah kiri berarti X-nya di kanan. Jadi ini dihasilkan sama dengan 188,4 cm persegi. Jadi ditanyakan luas juring OAB itu sama dengan 188,4 cm persegi. Ini masih lanjutan pembahasan waktu matematika kelas 7. Masalah perbandingan ya atau perkalian silang. Nih, jadi diketahui sudut AOB itu 54 derajat Celcius dan jari-jarinya itu 20 cm. Besar sudut AOB dibagi sudut 360. Oh, ini kembali yang tadi ya, maaf. Oh, beda. Sama ya kayak tadi, jadi yang tadi kembali lagi. Nah, latihan soal nih, tadi udah berapa contoh soal. Latihan soalnya diperhatikan ya, udah berapa 4, ibu kasih 4 contoh soal. Nah, ini kita lanjut ke latihan soal. Latihan soal yang pertama, dilihat ini ada gambar lingkaran, udah desain berwarna-warna, ada yang kuning, ungu, pink ya. Nah, jadi pada gambar di samping nih, luas juring OAB, juring tadi potongan itu 60 cm persegi. Sudut AOB itu 40 derajat AOB. Dan sudut BOC itu 120, berarti sudutnya di O, yang tengah 120. Titik tengah O. Yang ditanyakan apa? Hitunglah luas juring OBC. Juring berarti luas juring OBC. OBC berarti yang ungu ditanyakannya ya, potongan yang ungu atau luas juring yang ungu nih. Pembahasannya, diketahui sudut AOB itu sama dengan 40 derajat dan sudut BOC sama dengan 120 derajat. Jadi luas juring OAB sama dengan 60 cm persegi. Besar sudut AOB dibagi sudut BOC sama ya, sudah diketahui luas juring OAB dibagi luas juring OBC. Ini berdasarkan perbandingan. Jadi sebelah kiri besar sudut dibagi besar sudut, sebelah ruas kanan ada sama dengan sebagai tanda pemisah, ruas kanan luas juring dibagi luas juring. Yang ditanyakan kan yang belum diketahui luas juring OBC, maka disebut sebagai X. Satuannya apa yang kau bisa, nggak apa-apa. Jadi 40 dibagi 120 diperkecil bisa atau langsung mau dikali silang boleh. Diperkecil sama-sama dibagi 40. 120 dibagi 40 kan, atas dibagi 40 1. 120 dibagi 40. 120 derajat dibagi 40 derajat sama dengan 3 ya. Derajat yang hilang. Jadi 1/3 60 X. Jadi sama dengan X dikali 1 kan X. X sama dengan langsung dikali nih, perkali silang. Pojok kanan atas dikali pojok kiri bawah. Jadi 3 dikali 60 sama dengan 180 cm. Jadi luas juring OBC sama dengan 180 cm. Mudah kan?
seperti tadi. Jadi kalau dipelajari insya Allah mudah. Ini soal kedua, jadi jangan dilihat nih gambarnya lingkaran rumit atau gimana. Caranya sama sebenarnya kayak yang rumit awal. Kita lanjut latihan soal kedua. Jadi pada gambar di samping, panjang busur PQ sama dengan 50 cm. Jadi panjang busur QR sama dengan 75 cm. QR nih. QR kesini busur 75. PQ busur PQ ini yang melengkung 50. Dan sudut POQ berarti sudutnya di O, tengah ya, yang tengah kalau sudut itu 45 derajat. Jadi pertanyaannya hitunglah besar sudut QOR. Diketahui panjang busur PQ itu sama dengan 50 cm. Diketahuinya kan tadi gambarnya. Nah, sudut yang sebelahnya yang warna hijau ya. Panjang busur QR-nya itu 75 cm, beda 25 ya. Perbedaannya, perbandingannya. Jadi sudut POQ-nya tadi, sudut O-nya berarti di tengahnya itu 45 derajat membentuk. Ya, jadi sama. Sebelah kiri, ruas sebelah kiri besar dibagi besar. Sudut POQ dibagi besar sudut QOR. Nah, sebelah kanan panjang busur dibagi panjang busur, PQ dibagi QR. Sama, dimasukin angkanya. Yang ditanyakan kan besar sudut QOR, berarti X dimasukin angkanya. Dari sini ke sini. Besar sudut POQ sama dengan 45. Bagaimana bisa langsung dikali silang atau dikecilkan nih, 50/75 sama-sama dibagi dengan angka yang sama. Angka berapa? Ingat kalau atas disebutnya pembilang, bawah disebutnya penyebut, samakan penyebutnya kan gitu. Kalau ini dicoret berarti 2/3 karena sama-sama dibagi 25. 50 kan dibagi 25 2, 75 dibagi 25 3. Dari langsung X-nya itu dikali silang. Dari atas nih, atas kiri dikali ke bawah pojok kanan. Berarti 3 dikali 45 sama dengan dibagi 2. Jadi 3 dikali 45 dikali 3, 135 dibagi 2. Jadi sudutnya itu 67,5 derajat. Udah ketemu kan? Ini contoh soal mulu kan ya, belum soal-soal nih. Jadi nanti kalau ibu suruh latihan soal, karena ibu udah contohin ya, dilihat caranya. Nanti dicatat juga, ditulis di buku tulis kalian. Contoh-contoh soal yang sudah ibu berikan. Lanjut contoh soal ketiga. Nanti ini nggak apa-apa kita latihan soalnya satu-satu. Videonya ditonton di awal semuanya sekaligus nggak apa-apa. Nanti kita bahas berurutan secara berulang-ulang biar kalian semakin ingat, semakin paham. Gak apa-apa ya, disimak aja dulu videonya. Lanjut. Sabar. Contoh soalnya ketiga. Tadi udah berapa tuh? 4 sama 3 7 berarti ya udah contoh soal. Latihan soal sebenarnya nih. Kalau tadi contoh soal. Jadi nggak beda jauh kan, tipe soalnya ini masih yang sama tapi gambarnya itu berbeda-beda. Jadi kalian paham ya, nyambung ke soal perbandingan masih. Jadi kita masih ke lingkaran, masih di materi awal. Kita belum masuk ke garis singgung, persekutuan luar, persekutuan dalam. Ada yang satu lingkaran atau 2 lingkaran tuh digabung. Kayak gambar ibaratkan rantai sepeda motor, rantai sepeda, rantai motor. Ya kan kayak gitu tuh namanya garis singgung tuh, contoh kayak dalam kehidupan sehari-harinya. Di contoh soal ketiga. Nih lanjut. Panjang jari-jari sebuah lingkaran yang berpusat di titik O adalah 30 cm. Titik P dan Q terletak pada keliling lingkaran, sehingga luas juringnya itu OPQ sama dengan 56,2 cm. Jadi yang ditanyakan nih, ini kan udah ketahui luas juring OPQ-nya itu 562,2 cm persegi. Terbalik ya, langsung yang ditanyakan itu panjang busur PQ. Kalau tadi soal-soal yang sebelumnya panjang busurnya itu udah diketahui, kita suruh hitung luas juring potongannya, juring berapa. Nah kalau ini luas juringnya sudah diketahui, yang ditanyakan panjang busurnya. Ke pembahasan. Diketahui panjang jari-jari 30 cm, luas juring OPQ itu 562,2 cm persegi.
Jadi luas juring OPQ dibagi luas lingkaran. Tadi beda nih sama ya. Tadi kan besar di kiri, luas juring di kanan, atau sama aja ya. Tapi diperhatikan rumusnya harus dicocokin nih. Kayak gambar perbandingan, yang mana harus di atas letaknya, yang mana harus di bawah letaknya. Nah, yang mana yang ditanyakan itu disebutnya X. Nih, langsung. Oh, ini 2, 3 ya, berarti. Nih, 562,2 ini nyambung ya. Oh, nyawi misah ke bawah gini. Jadi 2 VR, R-nya itu 30 kan. VR kuadrat nih. Ini di sebelah sini luas lingkaran. Luas lingkaran kan rumusnya VR kuadrat. Maka V kali R kali R. Jadi V kali 30 kali 30. Kalau keliling lingkaran 2 VR, maka 2 dikali 2 dikali V kali R. Jadi dikali silang nih, X-nya ini 56,2 bagi 15. Kenapa 15? Karena ini 30 dibagi 2, 15 kan. Jadi pokoknya disederhanakan nih, 30 bisa dicoret. Jadi 37,68 nih dari sini. Jadi hasilnya atau jadi panjang busur PQ. Terbalik ya, jadi yang diketahui luasnya, yang ditanyakan panjang busur PQ-nya ini 37,68 dari sini hasilnya. Terima kasih. Soal 4 kita lanjut ke minggu selanjutnya. Terima kasih. Silakan disimak videonya. Nanti Ibu kirim PPT-nya, dicatat contoh soal, pembahasan dan latihan-latihan soalnya. Materinya nggak usah, ke contoh soal sama latihannya aja yang dicatat di buku tulis. Nanti dikumpulkan seperti biasa ya, sebulan ke sekolah ya. Atau bagaimana? Ya, terima kasih. Terima kasih, kurang lebihnya Ibu mohon maaf ya. Selamat belajar, selamat menyaksikan. Semoga jaga kesehatan selalu. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa di subscribe di YouTube Ibu. Ya, terima kasih. Like, comment, and subscribe.